Up Corner. Baik, 98.5 Freedom Meeting Station. Hari ini kita akan belajar bersama dengan vocal coach yang saat ini kita hadirkan langsung dari Jakarta. Assalamualaikum Riri, apa kabar? Baik, alhamdulillah, lancar-lancar aja. Wait. Wah, Ini suaramu saja apa? enggak, soalnya ini kan enggak pada proporsinya mestinya Musiknya apa ya? Nggak proporsinya, mestinya kita hanya bicara saja. enggak. Fitur IG itu diciptakan bukan landscape, kakakku sayang. Oh, gitu ya. Iya. Jadi harusnya tidak begini gitu. Yes, gitu. Oke, jadi nanti nggak konsen ke ininya. Oke, silakan. Oke. Baik, nggak apa-apa. Nanti Oke. habis ini soalnya kita mau ke YouTube juga. Oh, oke. Deh, Yes. Hari ini agak-agak saya aneh akan ya kayak belajar gini banyak. ya. Hah? Nggak Agak-agak apa-apa aneh lah. gue ngeliatnya. Oke, siap. Oke. Siap ya. Ri, kita hari ini aku akan belajar sama kamu soal vokal nih. Walah, Dan penyiar kita- senior ajar vokal. Oke, baiklah. ya wis. Buat yang pengen gabung silakan lewat WhatsApp bisa 0878 333 400 atau juga lewat Instagram di @radio SMG _SMG atau lewat Riri ya bisa ya. Baik, Riri, sebetulnya bicara soal vokal itu kan kita ngobrolin soal anugerah ya. Dimana orang sering sekali tidak merasa percaya diri kalau suruh ngomong suaraku nggak bagus gitu ya. Kemudian suaraku tidak bisa lantang atau suaraku lirih dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana sih kalau kita ngambil hari ini topiknya adalah apa nih? Your voice, Your impression. Iya, betul. Your impression. Nah, ini ada kadang-kadang kalau orang ngomong kan, ih galak banget kesannya atau ih penakut dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita optimalkan dengan suara yang kita punya yang menjadi anugerah dari Allah ini? Jadi gini, yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa setiap orang itu punya suara yang unik. Masing-masing itu udah punya semacam kalau kayak pesawat itu pesawat punya black box kan. Nah, kita setiap manusia itu punya laring namanya, kotak suara. Jadi ada di tenggorokan sini itu laring, yang itu uniknya minta ampun yang udah nggak bisa diapa-apain karena Tuhan, Allah tuh udah kasih satu paket begitu. Kalau kita denger model Santi, ya udah modelnya kayak gini misalkan. Udah denger Riri, ya modelnya kayak gini. Walaupun kadang-kadang, suara lu mirip deh kayak Reza Artamevia, asik gitu kan. Nah, tapi tetap aja pasti ada yang beda-bedanya, itu pasti tetap ada. Nah, itu semua unik. Persoalannya kalau kemudian ada di antara kita yang suaranya kok tipenya cempreng, tipenya misalkan sopran, bariton, atau ngebass segala macam, itu warna suara namanya, tonasi suara. Nah, tonasi suara itu bisa nggak diimprove? Bisa. Tapi dia tidak akan menghilangkan aslinya. Dia tidak akan menghilangkan aslinya yang udah Tuhan kasih. Tapi bisa dioptimasi. Jadi kalau ngomong, kok suara saya begini, kok suara saya begitu, semuanya bisa dioptimasi. Suara Anda nggak ada yang jelek. Suara Anda itu semuanya bagus. Cuma Anda kurang optimasi. Bisa jadi belum tahu ilmunya. Atau udah tahu ilmunya, sakarepmu lah, mau denger aku, wes, nggak denger ya wes, tak popo, suaraku ya begini, gitu. Jadi tergantung kitanya gitu. Tapi yang jelas ya, suara itu bisa dioptimasi dan unik. Oke. Gitu. Nah, ini bisa menjadi komoditas dalam arti tanda petik ya, tentu saja. Karena kan setiap orang pengen sekali ketika bicara, semua orang memperhatikan atau mendengarkan. Bahkan mungkin kita menyapa saja, orang sudah, wah gitu ya, terbelengah gitu untuk bisa memandang sapaan atau mendengarkan itu. Nah, bagaimana ini? Ini apakah sama tadi yang Riri bilang bahwa optimasi ini bisa dilakukan untuk semua orang ya? Oke. Suara itu bisa dilakukan sepanjang Anda sudah akil balik ya. Itu bisa kok dilakukan. Karena biasanya kalau anak-anak itu kan nanti ada perubahan suara ketika mereka dewasa.
ya kan? Nah, ketika kita dewasa itu pastinya bisa, sangat bisa dioptimasi. Dan banyak banget contohnya. Jadi ketika saya baru tahu juga sekitar 2 hari lalu bahwa sebetulnya Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, aslinya beliau punya ton suara itu nggak begitu ngebasnya. Tapi Oh. beliau punya karakter itu. Dan beliau punya coach itu dari Amerika namanya Richard Greene. Itu yang mengcoach beliau sehingga beliau itu punya suara powerful dan karismatik. Kita ingat betul ketika periode pertama SBY dipilih, masa-masa pemilihan presiden, betapa orang Indonesia itu sebetulnya masa peralihan dari masa-masa yang nestapa katanya 32 tahun, kemudian merindukan sosok pemimpin yang berwibawa, Berbeda. dengan berbeda segala macam, dan SBY dapat itu. SBY bukan hanya mengatur posturnya, tapi vokalnya juga. Sehingga orang tuh, ya ampun keren banget gitu. Padahal itu semua, itu bisa didesain. Jadi apakah orang bisa dioptimasi suaranya? Sangat bisa. Sepanjang orang itu memang punya willingness to improve their voices gitu. Mereka mau improve, itu bisa banget. Bisa banget, sangat bisa banget. Nah itu tadi ada karakter yang kamu sebut ya. Bagaimana? Apakah semua orang juga memiliki karakter vokal sendiri-sendiri yang bisa diarahkan ketika optimasi itu? Ya ini sesuai dengan kamu gitu, atau sesuai dengan yang diminta oleh orang itu? Oke, kecenderungan itu saya lagi cari lighting yang enak ya. Ini biar nah coba nah kayaknya ini agak mendingan. Oke. Ini takutnya iya betul. udah ngomong keren-keren mukanya nggak kelihatan gitu misalkan, kan nggak enak. Iya. Ini terganggu. Jadi Kamu agak kesini lagi. agak kesini ya. Benar. Gini. Oke. Udah oke ya. Sip. Jadi gini, mukaku belang nggak sih dengan cahaya, nggak ya? Enggak ya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi suara itu dicocok-cocokin misalkan ya. Itu sebenarnya dengan karakter dia. Jadi sebenarnya gini. Semua soal suara, misalkan ada yang bilang, Mbak Riri saya kalau ngomong kecepatan. Itu salah nggak Mbak Riri? Itu salah kalau nggak tepat konteks. Jadi intinya suara itu dicocok-cocokkan dengan karakternya. Enggak, karena gini, suara itu biasanya memang sudah satu paket dengan personality kita. Karena ada teori yang bilang your voice, your personality, your voice, your personality, your tone, cara kita, tone suara kita itu your mood, emosi kita. Ya, your voice, suara yang keluar itu adalah personality kita. Personality. Your tone is your mood. Itu penelitian. Nah, kalau misalkan aku dengar kayak gini, makanya dibilang oleh salah satu researcher ya, Dr. Wendy PhD itu dari UK, dia bilang your voice, your impression. Buat saya sama aja, your voice is your personality. Karena gini, kalau aku tak dengar suaramu, Mbak Santi dari awal ketawa deh, gitu, kita udah tahu, oh Mbak Santi tuh orangnya ramai. Walaupun belum tentu bisa jadi aslinya judes atau apa kan, gitu kan. Ya, tapi orang udah pasti bisa punya asumsi, punya persepsi gini, oh Mbak Santi suaranya kayak begitu nih, orang pasti ramai, enak, kayaknya diajak ngomong tuh seneng gitu. Nah, ada juga orang kalau yang berwibawa, wah, misalkan kita dengar balik lagi contoh SBY, wah ini kayaknya orangnya susah dijamah ini, kayaknya jauh banget. Itu personality yang terbangun di persepsi orang lain atas kita, gitu. Jadi kalau mau dicocokin karakternya itu agak sulit. Yang bisa kita lakukan adalah mencocokkan situasi tone suara kita dengan situasi keadaan yang kita lakukan. Kalau aku ngomong sama Mbak Santi lagi makan soto ya atau ngopi, ngapain aku pakai suara dalam? Lelah hidupku. Jadi begini loh Kak Santi. Aduh lelah. Aku kayak gini loh Kak, pakai suara tenggorokan. Tapi kalau aku dikenalkan Kak Santi misalkan ke pimpinan siapa gitu ya, aku akan mulai mempostur diriku dan mengeluarkan suara dalamku. Jadi aku akan bilang, jadi lihat konteksnya dulu ya. Yes. Jadi kita gunakan semua yang namanya vocal expression
voice tone itu sesuai konteks. Kalau nggak sesuai konteks, ambiar. Anda mau ngomong sok karismatik, Oke. tapi lagi momennya ulang tahun anak-anak. Baik, saat ini kita Yuk, akan Lilin. merayakan ulang tahun adik kita, Diandra. Capek lah anak-anak gitu. Ngopo ya? Gak enak. Yang namanya anak-anak itu smiling voices terus tuh sepanjang hari. Bisa jadi. Oke, Ya. hari ini anak-anak kayak gitu. Jadi semuanya itu nggak ada yang salah. Anda bicara cepat itu nggak salah, asal tepat konteks. Anda bicara lambat pun tidak salah, asal tepat konteks gitu. Lo ngomong sama orang tua, Bu, saya nggak mau gini-gini kan, itu salah, ya. Dalam konteks Indonesia culture ya, itu salah. Tapi kalau ngomong misalkan untuk menyemangati kan nggak mungkin. Gini loh Kak Santi, aku saja Kak Santi untuk, aduh, bukan tersemangati, tidur gitu kan. Nah itu yang perlu dilakukan adalah tepat konteks. Oke, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp di 0878333400 karena udah nunggu-nunggu nih. Bicara WhatsApp soal studio vokal, ya? Kak. Baik, bicara soal vokal nih Kak, saya ini pendengar radio yang sangat mania. Tetapi saya pengen sekali untuk jadi penyiar, tapi saya tidak berani karena suara saya jelek. Yang jadi perhatian saya adalah saya sering sekali ingin jadi MC kalau beberapa kali acara di kampus, mahasiswa dia ditunjuk sebagai MC. Tapi saya suka grogi karena tidak memiliki suara yang bagus. Bagaimana ya Kak untuk memiliki suara bagus, kemudian pernafasan yang teratur, dan juga saya pengen jadi MC kondang aja deh daripada jadi penyiar yang tidak pernah saya bisa capai. Dari Sisi, gitu. Terima kasih Sisi. Oke, Mbak Sisi, belum apa-apa, belum dicoba, Anda sudah punya self-talk yang bikin Anda downgrade diri sendiri loh. Itu hati-hati dengan self-talk yang Anda bangun untuk diri Anda sendiri. Karena saya sendiri pribadi, saya nggak tahu dengan Kak Santi yang memang basicnya penyiar gitu ya, dari dulu apakah memang pengen jadi penyiar atau enggak. Kalau saya pingin banget jadi penyiar tanpa saya ketahui apakah suara saya cocok jadi penyiar atau tidak. Yang saya cuma tahu adalah bahwa saya pengen jadi penyiar, itu aja. 7 kali ditolak karena suara saya bukannya ternyata nggak bagus. Karena suara saya nggak cocok sama itu radio. Saya daftar di radio. Segmennya beda. Tapi ketika ternyata ada radio berita yang cocok dengan suara saya, saya diterima. Jadi pertama Mbak Sisi, yakinkan dulu. Jangan-jangan bukan suara Anda nggak bagus. Tapi Anda pertama sudah punya self-talk buat diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, Anda bisa jadi bukan nggak cocok di radio A, tapi bisa jadi cocok di radio B atau cocok di radio C sesuai karakter suara Anda. Gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, bagaimana melatih pernafasan. Intinya saya 2 aja deh. Anda rajin olahraga. Kalaupun Anda nggak rajin-rajin banget, Anda lakukan, ya ini sama treatment kecil-kecilan ya. Anda ngeplank lah atau meditasi atau yoga. Kalau ini aja udah nggak Anda lakukan, ditambah self-talk-nya, kita nggak usah ngomong banyak bahwa Anda pengen suara bagus. Udah stop sampai di situ. Karena apa? Mirip Anda pengen punya tubuh kayak Adera, misal, atletis. Tapi Anda makan berlemak segala macam. Nggak kelar, nggak bisa. Nggak bisa. Yang perlu Anda lakukan latihan. Karena teori 10.000 jam itu nggak bisa terbantahkan sampai dengan hari ini. Kak Santi bisa punya suara seperti ini, bisa dengan switch gampang, suara dalam, suara. Beliau ini kalau ngomong sama saya aslinya nggak gini. Udah teriak kayak suara mantili di radio, ya kan? Mak lampir ya. Mak lampir, tapi beliau tahu switch-nya dengan cepat bagaimana suara berwibawa dan tidak. Itu karena beliau sudah melakukan dan melewati masa 10.000 jam. Sehingga masuk ke subconscious, beliau gampang sekali ngatur suara. Anda perlu lakukan itu. Yang pertama, make sure Anda latihan. No exercise, no result. Itu Mbak. Baik, Mbak Sisi ini bicara soal belief system, hati-hati ya. Tadi self-nya udah turun lagi, sudah pesimis untuk daftar. Karena radio bukan satu aja gitu ya. Betul. Oke, balik lagi. Bicara soal kontak ya, Ri, ya. Semua orang kan kadang-kadang pengen nih menjadi seorang public speaker yang bisa, jangan public speaker lah. Jadi MC yang bisa menarik perhatian ketika dia maju di depan audiens. Ini tips-tipsnya apa? Terutama menggunakan kekuatan vokal.
Oke, yang pertama, optimalkan vocal expression Anda. Vocal expression itu apa aja, pitch Anda, kemudian intonasinya bagaimana, dan ketahui dulu ya, konteksnya Anda MC apa. Kalau Ya. protokoler kan Anda nggak perlu tuh Anda yang smiling voice panjang hari. Beliau akan cenderung posture semua segala macam itu lurus dan lebih cenderung berwibawa karena protokoler. Nggak perlu Mhm. dibutuhkan smiling sepanjang hari karena biasanya ketika protokoler pun Anda sudah pakai skripnya itu udah benar-benar pasti ya. Tapi kalau momennya misalkan Sweet Seventeen party, acara kampus segala macam, ya Anda tunjukkan vocal expression yang pertama itu smiling voice-nya. Smiling voice itu yang gimana sih Mbak Riri? Suara yang benar-benar ketika Anda berbicara bukan cuma mulut Anda yang keluar suaranya bicara, tapi semua tuh mata bicara, mulut kebuka, itu semuanya bisa terlihat, bisa terdengar. Itu semuanya Anda optimalkan. Kemudian kontrol volume Anda. Kapan Anda high tone, kapan Anda low tone. Jadi itu juga perlu diatur. Jadi kalau menurut aku yang pertama itu tadi vocal expression yang terdiri dari tadi banyak hal, intonasi dan segala macam. Yang kedua posture Anda. Karena postur yang baik itu menentukan bagaimana Anda berkualitas saat nafas. Kalau Anda ngedelengko atau apa ini namanya ngebungkuk, Membungkuk. sudah Mhm. ngebungkuk, membungkuk itu sudah pasti diafragma Anda tertekan. Sehingga konteks nafas secara menyeluruh masuk ke dalam tubuh Anda itu tidak bisa dapat dihasilkan. Jadi postur Anda terlebih dahulu. Anda mau cari literatur dimanapun, cara buat Anda bisa lebih ajak saat bicara, ajak tuh firm ya. Firm apa lagi? Mhm. Maksudnya prima saat bicara, Konsisten ya, salah terus. konsisten, stabil. Itu salah satunya adalah ya Anda perlu atur vocalization Anda dan postur Anda itu. Oke, Gitu sih Kak. baik. Ini ada Sherly. Selamat pagi, Apredio. Walaupun sudah siang, saya ucapkan selamat pagi karena pembicaranya sangat bersemangat. Oh iya, kita Oh mah gitu kalau ya? sudah Suaraku ngobrol, kegedean. Ya benar-benar. bukan kegedean, semangat beda tuh. Oh iya Oke, benar-benar benar. Sherly, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Kak untuk bisa memberikan kualitas maksimal atau tadi yang sudah disampaikan adalah apa maksimalisasi ya dari vokal yang sudah kita punya ini. Walaupun maaf suara saya itu cempreng banget. Nah, kalau dilatih, apakah ini harus terbiasa ketika kita bicara sehingga itu akan membuat atau membangun vokal itu terbiasa bagus. Terima kasih, Sherly. Oke, Mbak Sherly, saya ucapkan juga selamat pagi. Udah aslinya suara saya emang ngebas ya, terus ngomongnya Mhm. kegedean, saya mohon maaf. Jadi gini Mbak Sherly, ada pelajaran yang cukup simpel yang ketika saya belajar oleh guru saya, itu beliau jawabnya tuh simpel lah ya, tapi ya memang masuk akal. Saya bilang gini, Mas Eko itu guru broadcast banyak orang, Nirina Mhm. Zubir, kemudian Hilbram Dunar semua berguru banyak dengan beliau. Ketika saya tanya, Mas Eko, bagaimana caranya untuk saya bisa punya vokal yang benar-benar oke, firm, dan segala macam. Salah satu Mhm. latihannya, Ri, yang perlu kamu latih setiap hari ngomong. Itu toh, yang ngomong. Ngomong. Saya bilang, hah, ngomong. Terus aku bilang, loh ngomong. Lah ya iya, pertama kamu sering-seringlah ngomong. Tapi ketika kamu bicara dalam sehari-hari, upayakan kamu ngomong itu dengan menggunakan vokalisasi yang baik. Misalkan, kamu ngomong jelas ke anakmu, ke orang tuamu, ke siapapun, Mhm. itu kamu ngomong dengan jelas. Sadar atau tidak, seringkali kita tidak jelas dalam berartikulasi. Karena Oke. kita menganggap karena kita sudah bersuara, ya, kita take it for granted, kita ya sudah lah, wong aku sudah bersuara ya ngono ya wes, Mhm. ngapain Mhm. dioptimasi gitu, apalagi tidak ada kepentingan mau jadi penyiar lah apa segala macam. Tapi Ya. kemudian itu yang pertama ya. Itu yang pertama Anda lakukan ngomong, ngomong dan ngomong. Kemudian yang kedua, saya sarankan Anda belajar kalau Anda memang ingin mengoptimasi suara Anda. Lagi-lagi sebetulnya kalau menurut saya ketika kita dikasih sesuatu amanah nih sama Allah nih, itu kan emang Mhm. semua perlu dioptimasi. Bahkan nanti kita jaga sehat kita Betul. atau enggak itu juga kan ditanya kan sama Allah kan, Mhm. sama Tuhan lah ya gitu. Nah itu perlu dioptimasi. Tadi salah satunya Anda ngomong. Kemudian Anda ya belajar vokal. Vokal Ya. itu tujuannya buat apa? Buat Anda nanti ngomong sama anak clear,
ngomong sama anak tahu intonasinya. Saya pun masih loh. Karena saya punya kecenderungan suaranya tonnya bass. Jadi Mhm. ketika orang bicara ada kesannya gini, tenang Ri, santai, lu nggak usah ngegas gitu. Emang dari Santai gitu sononya kan. udah gasnya gede. Gitu kan. Iya, tapi ada Kak Iya, iya. beberapa kali orang dan aku jadi flashback ke tahun 2004 ketika aku ditolak Mhm. oleh salah satu sekolah internasional, saya lulus semua. Dari 3 interview saya lulus proses ya, tapi Mhm. satu yang saya nggak lulus. Soal apa? Vokalisasi saya nggak cocok ke anak-anak karena anak-anak merasa terintimidasi dan Oh, takut. Akhirnya sekarang serius Kak. Akhirnya sekarang sekarang aku baru mikir, oh ngono toh yo, kenapa aku nggak diterima? mhm. Itu loh Mbak Oke. ternyata. Bisa jadi kalau Anda sudah berkeluarga atau Anda belum berkeluarga ya, ada orang tidak mendengarkan Anda bukan karena konten Anda nggak menarik, tapi Anda tidak tahu caranya bagaimana mengoptimasi suara Anda, vokal Anda. Itu sih. Ya dilatih Oke, intinya. betul. Sally, Belajar sama Kak terima kasih Santi. sekali. Oh, ini makanya aku menghadirkan dirimu di sini. Rani Astuti di Semarang saja. Saya terkenal dengan medoknya kalau bicara. Oh, Bahasa asik nih. Indonesianya kentara banget. Saya dari mana asalnya? Apakah medok ini baiknya saya hilangkan atau biarkan saja sebagai ciri khas? Bagaimana menurut Mbak Iri? Kalau untuk keseharian, Mbak, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau Mbak misalkan ada kepikir mau jadi voice over, mau jadi dubber, mau jadi penyiar, jadi MC, ya yang semua profesi itu berkaitan dengan suara, ada baiknya Mbak pelajari bagaimana pronunciation bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa aksen. Hmm. Tanpa aksen. Gitu. Ini terkecuali loh ya kalau Mbak ingin belajar. Tapi kalau misalkan Mbak cuma buat belajar buat ngobrol sehari-hari aja sih ya nggak perlu. Karena itu kan udah by nature. Tapi ketika Mm-mm. Anda sudah berpikir ingin men-switch salah satu profesi yang tadi saya sebutkan, you have to learn. Dengan apa? Dengan pertama, listening comprehension. Anda perlu mendengar dengan teliti, dengan baik, siapa-siapa saja orang yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Contoh, Anda dengar Kak Santi ini toh, ya kan Kak Santi kalau Mhm. siaran kedengeran nggak mendoknya? Enggak. Tapi kalau udah ngomong sama saya ambiar, keluar semua. Aslinya Nah, mana ketok ya? iya, ketahuan ya. Itu semua bisa Mhm. dipelajari loh teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Kemudian kedua, saya tahu, biasanya orang-orang yang medok itu kalau ngomong D, 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 Di. D, D, nyembul ya. Anda perlu berlatih ngomong tanpa nyembul. B, D, J. B, D, J. Gitu. Ini makanya kenapa saya bilang bisa dipelajari. Karena saya main sandiwara radio. Dulu ketika saya di Smart FM, saya siaran, saya main sandiwara radio. Semua orang nyangka saya tuh dari Semarang. Mhm. Dari Jawa. Karena dialeknya Padahal ya. dialeknya saya betul-betul pelajari. Padahal saya asli orang Betawi. Jadi itu loh teman-teman, akhirnya bisa dipelajari. Ketika Hmm. nanti teman-teman berpikir mau menghilangkan medok, latihannya 2 kali lipat dari orang yang memang tidak medok. Latihannya Mhm. listening comprehension, dengarkan, benchmarking, ibaratnya ATM, amati, tiru, modifikasi, orang yang Ya, bicaranya baik dan benar. Kemudian yang kedua, tidak bicara dengan nyembul. Latihan B, D, J, khususnya untuk huruf-huruf tadi, oke. vokalisasi tadi. Baik. Sementara kita ke Brebes, ini Imantara. Saya mendengarkan lewat Wow. apradio.id. Saya ini celak huruf R, Kakak. Apakah ada Mm-mm. cara menghilangkan celak ini? Jadi ngomong R-nya Celak, celak. Mm. celak itu tuh Cidal cadel ya. bukan? Ah, Cadel, cadel. cadel betul. Cadel. Mm-mm. Cadel. Oke. Oke. Bubur Kalau cadel cadel dong. iya, kalau cadel itu biasanya udah default, udah dari sananya. Nah, yang perlu Mm. Anda lakukan adalah kan itu seringnya karena ketika Anda cadel, Anda bicara jadi tidak clear. Bicara itu clarity-nya kurang, kejelasannya kurang. Ya, Yang perlu Anda terutama dengan R lakukan ya. betul R, terus ada juga yang S-nya ketebelan. Kalau ngomong S tuh S-nya Mhm. tebel. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah ketika Anda bicara, Anda perlu conscious mind. Anda perlu bicara secara sadar. Atur tempo Anda agar Anda bicara tidak terlalu cepat. Mengapa begitu? Karena ketika Anda bicara terlalu cepat, ada kecenderungan pengabaian terhadap artikulasi.
Sedangkan Anda punya soal di artikulasi menyebutkan kata R. Jadi, Anda perlu pelan-pelan. Ketika ada R atau kosakata atau kalimat yang ada R-nya, Anda bisa bicara dengan pelan atau Anda bisa bicara dengan lamban. Itu caranya untuk Oke. mengantisipasi. Kalau diubah, ya nggak bisa lah, wong ukurannya udah segitu, karena lidah cadar itu biasanya agak kurang panjang misalnya gitu. Pendek ya. Mm-mm. Pendek, lebih pendek Oke. gitu. Dan itu udah default. Udah Nah, dari ini ada sananya. pertanyaan bagus lagi. Bagaimana Kak Riri caranya menghilangkan kalau bicara suka berbelit? Artinya suka kepleset-pleset. Ya, Seperti ya. apa ini? Kebiasaan ini agar orang lebih paham ketika kita bicara. Makanya bicaranya jangan cepet-cepet ngono tole, Mbak Yu. Gitu. Kayak dikejar Bicaranya kereta. gitu. Mau ngapain? Ambil gaji. Jadi gini, Anda kalau bicara udah tahu bahwa masalah Anda adalah belibet, slip tongue, kalau kata orang-orang penyiar gitu ya, bahasa teorinya slip tongue, keselip lidah, keselip lidah. Ya. Anda bicara jangan terlalu cepat. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa ketika Anda bicara terlalu cepat, ada kecenderungan pengabaian, abai terhadap kosakata yang Anda sampaikan. Jadi Anda belibet, hati-hati apalagi kalau Anda ngomong ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Sudah pronunciation belum tentu benar, ditambah Anda belibet. Caranya gimana? Ya itu tadi. Plus yang kedua, latihan. Ada yang namanya tongue twister. Tongue twister kayak gimana Mbak Riri? Bagaimana agar nggak keserimpet? Tongue twister. Anda bisa googling daripada saya habis durasi di sini ngomong banyak soal teori. Anda googling banyak sekali, itu bagaimana cara, Terbatas. atau Anda bisa YouTube bagaimana caranya tongue twister. Itu latihannya. Okay. Jadi yang perlu menjadi PR Anda, bicara dengan lebih lamban, ya. Dan yang kedua, latihan tongue twister. Itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Instagram. Kak Riri, untuk jenis baby voice atau cempreng, biar ngebas atau berwibawa, latihannya gimana? Nafas. Coba. Nafas. Anda nafas dulu. Iya, Anda nafas. Loh, Mbak Riri, aku wis nafas loh, Mbak. Oh iya, tapi take it for granted. Memang setiap hari iya, lah sekarang gini, tak tanya, buat Anda yang memang setiap hari bangun tidur, terus apa yang Anda lakukan? Pernahkah Anda betul-betul, oke, tapi pernahkah Anda benar-benar conscious mind, Anda thank God, Anda lakukan benar-benar bersyukur bahwa Anda hari itu masih nafas. Kecenderungan manusia saat ini, bahkan saya mungkin pribadi dan juga beberapa dari kita, itu nafas nggak sadar. Nafas itu ya udah take it for granted karena Tuhan kasih kita nafas. Jadi apa? Kita nggak mengelola, Kak. Kita nggak mengelola, Kak Santi. Jadi kita udah take it for granted. Okay. Padahal ketika Anda mengelola suara Anda, itu Anda bisa lakukan nanti untuk membantu di voices. Kalau saya lebih cenderung menggunakan istilah relax voices. Karena ketika Anda relax, di voices itu bisa dapat. Kalau Anda nggak relax, di voices Anda nggak dapat. Di voices itu suara dalam ya. Jadi kalau Anda mau belajar bagaimana Anda suaranya lebih dalam, lebih ngebas, lebih bulat, Anda relax. Relaxnya dengan apa? Nafas. Nafas itu yang baik dan benar. Caranya apa? Boya nafas dinikmati. Masuk dari hidung, terus kemudian kalau Anda nafas dari hidung, perutnya membuncit, bukan mengempis dan dadanya ketarik. No, itu salah. Anda nafas dari hidung, Anda nafas dari hidung, perut Anda membuncit. Bukan gitu, Kak. Kamu narik dada itu. Nggak narik dada. Jadi kalau Anda nafas, ya, Anda masukkan dari hidung. Ya, tapi nggak usah, ini dada nggak usah ngangkat. Biasa, masukkan dari hidung. Tapi perut membuncit, Anda keluarkan nafas, perut Anda baru mengempis. Oke, bisa saya teman-teman kalau lihat IG ini, bisa saya latih. 1, 2, 3, ambil nafas. Perutnya membuncit, tahan, 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan. Oke, Anda lakukan setiap hari, berulang-ulang, nggak usah lama-lama, 2-3 menit lah. Anda lakukan setiap hari, itu Anda mengambil posisi kondisi rileks. Tadi pagi saya baru belajar bahwa sebetulnya ketika Anda mengatur nafas Anda sedang mengatur neurosistem Anda yang mengatur rileks. Ketika Anda rileks, di voices dapat, Anda bisa ngomong lebih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, saya dengan Riri Arpasusuma.
bisa kayak begitu. Oke. Gitu. Kalau Anda nggak rileks, makanya Anda coba lihat salah satu YouTube-nya Morgan Freeman, The Best Actor dengan vokal yang terbaik, itu Morgan Freeman. Dia bilang apa? Kalau Anda mau rileks, suara Anda yawn a lot, Anda menguap, seakan-akan Anda kayak mau tidur. Seakan-akan loh ya. Jadi jangan tidur beneran. Seakan-akan Anda akan tidur. Menguaplah. Karena dengan begitu, muscle otot-otot tenggorokan Anda akan rileks. Maka suara itu akan mudah didapatkan. Gitu. Itu ya. Jadi kuncinya salah satunya menguap itu ya dia. Untuk mendapatkan relaksasi. Endure. Ri, ini ada lagi nih. Waduh, rame banget ya. Kalau tahu gitu, kita siaran terus aja. Dari Rina, selamat pagi. Saya nggak bisa Mbak terus Riri. nih. Ini dikit lagi udah harus habis loh, Kak. Aku. Iya, betul. Mbak Riri, kasih tips-tipsnya dong untuk bisa memiliki suara yang tetap konsisten. Thank you. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang instan kecuali tahu bulat. Kalau di Jakarta lagi heboh banget tuh tahu bulat ya. Oke. Iya. Bahkan saya juga nggak percaya tahu bulat dan mie instan yang katanya instan, padahal perlu melalui proses. Dimasak dulu, direbus dulu, dan segala macam. So, segala sesuatu tidak ada yang instan. Balik lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal, teori 10.000 jam. 10.000 jam itu tidak bisa terbantahkan. Ketika Anda melakukan setiap hari, secara subconscious nanti itu sudah bisa direkam oleh otak Anda. Kasanti, saya itu bisa terlatih men-switch suara kami, karena kami sudah terbiasa melakukan, menerapkan yang namanya vokalisasi. Kalau Anda ingin terlatih, latihan setiap hari. Latihannya gimana Mbak Riri? Cari tahu ilmunya. Dari mana Mbak Riri? Voice Coach, YouTube, banyak semuanya. Anda bisa belajar. Intinya, no exercise, no result. Anda mau suara keren, nggak latihan, Anda halu, mirip Barbie Kumalasari. Udah itu. Thank you, Ri. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Kak Santi buat Misami. Terima kasih Kak Santi dan teman-teman. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Riri Artatuma yang sudah bersama-sama kita belajar vokal, bahwa your vocal is your personality. Dan Anda bisa menyaksikan lewat YouTube yang nanti bisa Anda lihat di Up Radio ya. Besok Anda sudah bisa belajar lagi tentu. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.